Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tutorial elektronika dan otomasi industri terkhusus pada penggunaan software simatik dan pembahasan studi kasus modul 3. Baik, adapun langkah-langkah penggunaan software simatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu kita buka software simatik pada device masing-masing, lalu kita klik File, New, dan di sini kita bisa memberi nama project di bagian sel nama. Misalnya tutorial modul 3. Lalu kita simpan pada bagian browse. Kemudian klik OK. Ini adalah tampilan window program yang telah kita simpan. Kemudian di sini terlihat project di bagian kolom kiri pada window program kita. Kita klik kanan, lalu klik Insert New Project, New Object. Lalu di sini ada pilihan Simatic 300 Station. Kemudian akan muncul di kolom kanan Simatic 300. Lalu kita double klik pada menu tersebut. Kemudian akan muncul menu hardware di bagian kanan. Lalu kita double klik lagi menu tersebut. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik double hardware. Dan pada bagian katalog sebelah kanan, kita pilih Simatic 300. Kemudian kita pilih Rec 300. Lalu kita klik atau tarik rel yang telah kita pilih ke bagian kolom kiri. Selanjutnya kita pilih pada bagian CPU 300. Lalu di sini kan ada banyak opsi pilihan. Nah, di sini kita klik yang bagian CPU 314C2DP. Kemudian klik yang bagian 6ES73146CG03 OABO. Lalu kita klik yang bagian V2.6. Nah, untuk yang di bagian V2.6 ini, kita tarik ke kolom sebelah kiri di baris 2 atau baris yang berwarna hijau. Seperti ini. Ini adalah baris yang berwarna hijau, kita tarik. Dan ini adalah tampilannya. Setelah muncul dialog berikut, kita klik OK. Lalu akan muncul display seperti gambar berikut. Dan di sini ada bagian pada baris D124, D016. Kita klik. Dan ini adalah tampilan window yang akan muncul ketika kita klik pada baris 2 tadi. Lalu di sini kita pilih tab address. Dan di sini kita uncheck pada sistem default. Lalu kita ganti start input dan outputnya itu menjadi 0. Lalu kita klik OK. Maka angka pada kolom address pun akan berubah sesuai yang telah kita atur pada sebelumnya. Kemudian kita buka menu station, lalu kita klik Save and Compile. Baik, selanjutnya kita kembali pada tampilan Windows awal, di mana pada menu Simatic 300 ini kita double klik pada CPU 314C2DP, kita double klik, lalu kita double klik pada tampilan S7 program. Dan kemudian double klik lagi pada simbol. Adalah tampilan simbol yang telah
setelah kita klik pada sebelumnya, simbol ini digunakan untuk memasukkan input pada rangkaian yang akan kita buat. Dan dari bagian-bagian simbol ini kita bisa memasukkan input dalam kode I, terus ada output key, memori M, timer T, counter C. Kemudian sebagai contoh, kita masukkan di sini input dan address-nya dengan I 0.0. Nah, untuk urutan input yang sama itu akan secara otomatis tersusun secara sistematis. Misal kita akan memasukkan input kedua, maka simbol address-nya akan berubah menjadi I 0.1. Oke, untuk contoh lain kita masukkan pada output. Output simbolnya key 0.0. Kemudian memori simbolnya adalah M 0.0. Setelah itu ada timer. Timer ini kita bisa menggunakan address T1. Kemudian ada counter. Address yang dipakai adalah C1. Baik, untuk simbol lainnya bisa kita sesuaikan dengan rangkaian yang akan kita buat. Setelah itu kita klik save agar nantinya simbol ini bisa kita gunakan dan bisa kita panggil saat membuat rangkaian. Setelah itu kita bisa kembali kepada tampilan Windows awal dan kita klik bagian simulation. Di sini yang bisa kita masukkan adalah bagian CPU, input dan output. Bagian inputnya insert input variable, kemudian insert output variable. Dalam rangkaian ini adalah masih dalam kondisi stop, di mana rangkaian belum dijalankan. Kalau untuk menjalankan rangkaian, kita bisa klik Run P. Kemudian bisa kita minimize untuk tampilan simulationnya. Lalu kita kembali pada tampilan awal Windows. Di sini kita bisa mendouble klik bagian S7 program, lalu klik bagian blocks, lalu klik double bagian OB1. Ini adalah tampilan display yang muncul pada tampilan Windows. Di sini kita pilih bahasa yang LAD. Lalu kita klik OK. Dan tampilan Windows-nya akan berubah menjadi seperti ini. Dan disinilah kita bisa membuat rangkaian sesuai dengan studi kasus yang ada. Dalam rangkaian yang akan kita buat ini, kita sesuaikan dengan studi kasus yang ada pada modul 3. Berikut adalah studi kasus nomor 1 pada modul 3, di mana dikatakan bahwa sebuah perusahaan sortir barang merancang mesin konveyor sederhana yang proses kerjanya dikendalikan secara otomatis menggunakan PLC. Rancanglah ketika tombol start ditekan, konveyor akan langsung menyala. Nah, dari kalimat yang telah ter-highlight itu dapat kita simpulkan bahwa input pertama yang kita bisa masukkan pada rangkaian adalah tombol start, yang mana dalam keadaan normally open atau NO. Baik, input pertama yang kita bisa masukkan pada Windows Symantec adalah tombol start. Karena sebelumnya telah kita masukkan input pertama I 0.0, maka input selanjutnya adalah I 0.1. Lalu kita lanjutkan pada rangkaian yang mau kita buat berdasarkan soal nomor 1. Yang pertama adalah input dalam bentuk normally. Kita masukkan input tombol start. Di sini akan muncul otomatis karena pada Windows Symbol itu sudah kita save input yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2, di mana dikatakan bahwa
Modifikasi program sehingga ketika listrik padam, konveyor masih tetap menyala pada beberapa saat. Nah, pada kalimat yang telah kita highlight, itu didapatkan bahwa output pada rangkaian ini adalah mesin konveyor. Dan untuk jenis timer yang digunakan adalah SPEX. Kenapa SPEX? Karena ketika input aktif, timer akan langsung mengalirkan arus selama waktu yang ditentukan walaupun input dalam kondisi off, di mana arus juga akan tetap mengalir selama sisa waktu yang ditentukan. Dan arus akan berhenti mengalir jika waktu ditentukan telah habis. Selanjutnya, pada rangkaian kita tambahkan jenis timer di bagian empty box di bagian atas. Lalu kita pilih jenis aspects. Lalu kita masukkan variabelnya timer yang telah kita input pada Windows symbol. Nah, baik, di sini terdapat beberapa variabel, di antaranya yang pertama S. S adalah set pengatur waktu. Kemudian ada TF atau time value, di mana format yang bisa kita gunakan pada TF ini dalam bentuk S5T pagar atau hashtag dari time value. Kemudian ada R. R adalah reset pengatur waktu. Q adalah output dari keluaran waktu. BI adalah waktu saat ini. Dan BCD adalah waktu saat ini dalam satuan biner. Sebagai contoh, kita masukkan dalam satuan 10 detik, yang mana formatnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, S5T hashtag 10 second. Lalu di sini kita masukkan output. Outputnya berupa conveyor. Karena di bagian Windows simbol ini belum ada output yang kita masukkan, maka terlebih dahulu kita masukkan kembali output pada Windows tersebut. Kita masukkan conveyor. Satuannya key, karena sebelumnya sudah ada key 0.0, maka selanjutnya key 0.1. Jangan lupa untuk di-save. Lalu kita kembali pada tampilan rangkaian. Kita cari conveyor. Kita cari conveyor. Nah, ini udah tersimpan otomatis pada Windows simbol yang udah kita input sebelumnya. Baik, selanjutnya kita lihat apakah arus yang ada pada rangkaian ini dapat mengalir atau tidak. Dengan cara pertama kita download terlebih dahulu, lalu kita klik layar monitor atau bagian kacamata. Di sini belum terlihat arus mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, kita cek kembali pada Windows CPU. Di sini masih dalam posisi stop. Kita rubah ke run P dan pastikan jenis CPU-nya dalam satuan MPI. Lalu kita tes kembali. Terlihat bahwa terdapat arus yang tertahan pada tombol input start. Gimana caranya biar arus yang mengalir ini dapat mencapai output pada mesin konveyor? Kita balik lagi kepada tampilan CPU. Kita pilih aktifkan input. Kita lihat pada rangkaian. Di sini terlihat arus mengalir dari tombol input start ke konveyor selama waktu 10 detik. Nah, arus yang mengalir ini jika input dalam kondisi off, maka arus tetap dapat mengalir selama masih ada sisa waktu dari time value yang sudah kita input. Dan arus akan berhenti mengalir jika waktu yang kita tentukan selama 10 detik itu sudah habis. Selanjutnya, pada soal nomor 3, diketahui bahwa tambahkan fungsi timer sehingga setelah tombol start ditekan, konveyor dapat menyala selama 20 detik, lalu otomatis mati. Nah, di sini kita bisa menggunakan timer jenis S-Pulse.
Kenapa S-Pulse? Karena pada jenis timer ini arus dapat mengalir hanya dalam selama waktu yang telah ditentukan dan dalam kondisi input on. Pada rangkaian, di sini kita bisa langsung menggantikan timer dari Xpex ke dalam bentuk timer S-Pulse. Bisa langsung kita delete, lalu kita tambahkan kembali pada empty box. Kita pilih jenisnya S-Pulse, lalu variabelnya input timer, dan waktu dalam soal tadi selama 20 detik. Dan formatnya adalah S5T hashtag 20 second. Untuk variabel pada jenis timer ini juga sama saja, sama jenis timer aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, dan outputnya juga sama dalam bentuk mesin conveyor. Lalu kita download. Setelah rangkaian telah disusun, maka kita running apakah arus dapat mengalir atau tidak dengan cara seperti sebelumnya. Kita klik bagian monitor dan pastikan untuk di bagian CPU-nya itu dalam posisi run P dan input output dalam kondisi on. Di sini dapat terlihat bahwa arus mengalir dari tombol start input ke output conveyor selama 20 detik. Dan jika input berada dalam kondisi off atau waktu yang mengalir itu sudah habis dalam 20 detik, maka arus akan terhenti atau tidak mengalir kembali. Seperti pada rangkaian tersebut. Dan yang terakhir adalah soal nomor 4. Disebutkan bahwa setiap kali proses penyortiran selesai, setiap selesai memakan waktu selama 5 detik, sistem menghitung satu barang sudah selesai disortir. Setelah menghitung 10 barang, conveyor secara otomatis berhenti dan menunggu perintah baru. Nah, di sini kita bisa menggunakan counter dengan type SCUD. Kenapa SCUD? SCUD sendiri merupakan gabungan dari counter SCU dan SCD, di mana SCU itu sendiri digunakan untuk menghitung satuan maju, sedangkan SCD adalah jenis counter yang digunakan untuk perhitungan satuan mundur. Nah, pada soal ini menggunakan jenis counter SCUD. Nah, untuk rangkaiannya, kita bisa menggantikan box timer menjadi box counter, dan cara lain juga bisa kita buat kembali network dari awal, dari input start, dengan cara klik kanan, lalu kita pilih insert network, lalu dengan cara yang sama seperti di awal, kita tambahkan input dalam kondisi normally open, tombol start, kemudian kita pilih counter pada empty box dengan jenis SCUD. Dan variabelnya counter. Nah, pada bagian counter ini terdapat beberapa variabel, di antaranya adalah yang pertama S. S ini sendiri adalah variabel yang digunakan untuk men-set counter pada rangkaian kita. Kemudian ada PV. PV ini digunakan untuk membatasi jumlah counter pada rangkaian kita, di mana dalam soal diketahui sistem dapat menghitung sebanyak 10 barang, maka PV-nya adalah 10. Kemudian ada variabel R. R ini adalah kode reset dalam rangkaian. Kemudian ada CV. CV ini adalah perhitungan dalam bentuk angka pada rangkaian. Nah, karena pada variabel counter kita ini terdapat S dan R,
Di situ kita harus menginput terlebih dahulu pada Windows symbol untuk bisa menambahkan variabel set dan resetnya. Kita tambahkan set counter input input 0,2. Kemudian reset. Reset udah otomatis karena sebelumnya I02, setelahnya I03. Jangan lupa kita save. Kita balik lagi pada rangkaian. Di sini bisa langsung kita tambahkan set C, lalu R-nya reset. Untuk PV itu sendiri udah disebutkan sebelumnya itu 10 dengan format C underscore 10. Lalu kita tambahkan output. Outputnya berupa mesin conveyor. Setelah rangkaian yang telah kita buat ini, kita pastikan apakah arus dapat mengalir pada rangkaian tersebut. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita klik bagian monitor atau bagian kacamata. Nah, di sini untuk menghitung perhitungan pada rangkaian ini, kita lakukan secara manual dengan mengklik input sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan, yaitu sebanyak 10 kali. Jika kita klik input 1 kali, maka akan terhitung 1 kali juga di rangkaian yang telah kita buat pada counternya. Nah, karena kita butuhnya 10 kali, maka kita klik sebanyak 10 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastikan untuk input yang kita pilih itu tidak lebih dari jumlah yang kita butuhkan, itu tidak lebih dari 10. Nah, karena pada soal disebutkan conveyor secara otomatis berhenti dan menunggu perintah baru. Jadi di sini kita membutuhkan komparator dan memori pada rangkaian tersebut. Bagian komparator dan memorinya. Maka dari itu kita bisa menambahkan network dengan cara insert network. Kemudian kita pilih bagian komparator di bagian kiri Windows. Lalu kita pilih yang X1 dengan cara kita drag ke papan rangkaian. Nah, di sini pada komparator ini terdapat dua in 1 dan in 2. In 1 ini menyatakan kode yang sama dengan CV pada bagian network 1. Kemudian untuk in 2 itu menyatakan batas data yang akan kita input, di mana pada soal sebanyak 10. Untuk CV pada network 1, kodenya adalah MW0, dan di in 1 kita masukkan dengan kode yang sama, MW0. Lalu di in 2 sebanyak 10. Setelah itu kita tambahkan outputnya, itu memori. Kita running rangkaian yang telah kita buat. Nah, untuk menjalankan running ini, pastikan kita klik input dalam kondisi on. Nah, di sini terlihat arus mengalir dengan menghitung jumlah barang yang disortir pada konveyor itu sebanyak 10. Nah, pada saat yang bersamaan, komparator juga akan mengaliri arus hingga ke output memori. Di mana jika batas yang ditentukan itu lebih dari 10, maka arus akan terhenti pada bagian komparator seperti pada rangkaian yang telah dilihatkan pada layar berikut. Sekian pembahasan dari tutorial elektronika dan otomasi industri pada modul 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.